pesan dia. Jangan sudutkan Mbak Maya. Saya cuma membela diri. Itu pesan dia. Kenapa dia dulu nggak ngomong, ya kan? Karena dulu mungkin Al-Eldul masih kecil. Seorang Ahmad Dhani, apa yang dia yakini benar, itu akan dia lakukan. Pasca membagikan dua video yang diduga ditujukan kepada sang mantan istri, nama musisi senior Ahmad Dhani benar-benar menuai sorotan. Dan di tengah panasnya perdebatan jagat maya tentang polemik yang ada, Hendarsam Marantoko, selaku mantan penasehat hukum yang kini sama-sama berkiprah di dunia politik, lantas buka suara demi mewakili Ahmad Dhani yang kini tak ada habisnya menuai cerca di media sosial. Ya, ketika ditemui secara eksklusif oleh tim Cumi-Cumi, ia pun berbagi cerita bahwa apa yang dilihat masyarakat tentang konten tersebut ternyata jauh berbeda dari maksud yang diinginkan Ahmad Dhani. Bak tak ingin membuat perkara ini bergulir liar kemana-mana, Hendarsam pun menyuarakan pesan khusus yang diberikan Ahmad Dhani kepadanya. Lantas, seperti apakah isi pesan khusus dari Ahmad Dhani? Pesan dia, ini pesan dia. Jangan sudutkan Mbak Maya. Saya cuma membela diri. Itu pesan dia. Jangan sudutkan Maya. Saya cuma membela diri, cuma mengklarifikasi untuk Fea Mali. Itu aja dia. Yang saya tangkap dan saya lihat bahwa memang ini mungkin udah numpuk aja. Ini udah numpuk, ya kan? Satu numpuk yang ujungnya kalau serangannya ke dia sih dia mungkin dia bisa ditahan, tapi ketika serangan itu udah secara langsung kepada anaknya, ya terutama yang masih kecil. Kalau Al-Eldul kan sudah dewasa, sudah bisa dia menyortir, ya kan? Menyortir itu udah bisa dia kan. Cuman untuk Fea dan Ali yang masih labil ini, ya tentunya sebagai seorang ayah dia harus di depan, ya kan, untuk mengklarifikasi ini supaya ya kita harus sama-sama bijak. Kalau ini silahkan jangan ke anaknya lah, ya kan, jangan ke anak lah, kasihan, ya kan. Itu kalau kita balikin ke kita, anaknya nggak bersalah. Seorang Ahmad Dhani, apa yang dia yakini benar itu akan dia lakukan. Itu yang kita tahu. Jadi dia menurut dia itu benar, go ahead, jalan dia ya. Dengan tegas Hendarsam Marantoko menjabarkan bahwa semua langkah yang diambil oleh Dhani sama sekali tidak bertujuan untuk menyudutkan Maya Estianty. Pasalnya, yang diinginkan oleh pria asal Surabaya itu hanyalah satu, yakni memberikan pembelaan yang terbaik kepada dua anak tercinta, dua pernikahannya dengan Mulan Jameela. Namun, hal itu membuat sebagian pihak ikut bertanya tentang mungkinkah Ahmad Dhani membawa perkara ini ke jalur hukum dengan melayangkan laporan polisi terhadap pihak-pihak yang sudah menghujani keluarganya dengan caci maki serta cerca. Lantas, bagaimana Hendarsam menanggapi hal itu? Seharusnya kan pikirannya sama seperti itu. Jadi netizen ini kalau kita melihat kasus-kasus sebelumnya, ada beberapa artis yang cukup cukup serius untuk memproses kepada netizen yang omongannya udah tidak betul, ya kan, yang sudah kelewatan. Ada beberapa artis, ada siapa? Deddy Corbuzier pernah juga kan, gitu kan,
sampai didatengin. Nah, kemudian Dewi Persik kalau nggak salah juga udah pernah, ya kan. Mas Dhani sebenarnya bisa melakukan hal yang serupa loh, ya kan, untuk melindungi anak-anaknya seperti itu. Jadi memang harusnya ya bisa dilakukan itu. Ada ruang sebenarnya untuk melakukan laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana, ya kan, kekerasan atau hujatan psikis terhadap anak di bawah umur, ya kan. Sebenarnya peluangnya itu besar sekali, sangat besar. Tapi apakah Ahmad Dhani akan mengambil langkah itu atau tidak? Kita kembalikan ke Mas Dhani. Jadi memang kadang-kadang ya yang kita harus ketahui juga, masyarakat harus ketahui bahwa apa yang terlihat di publik, ya, citra yang terlihat di publik itu belum tentu yang sebenarnya, ya kan. Orang yang terlihat buruk di publik ternyata bisa jadi orangnya tidak seperti itu. Begitu juga sebaliknya, orang mencitrakan dirinya sebagai seorang yang baik, keluarganya baik-baik saja, ya kan. Bisa juga sebaliknya, kan banyak kejadian gitu kan. Banyak mencitrakan dirinya, keluarganya baik-baik saja, ini segala macam, ternyata wah dalamnya itu cuma pencitraan saja. Ya apalagi artis lah kan banyak sekali kejadian kayak gitu kan, dan statement orang-orang, testimoni orang-orang tentang masalah itu. Jadi seperti itulah. Tidak berhenti sampai di situ saja. Ketika ditemui oleh tim Cumi-Cumi kemarin, Hendarsam pun memberikan pandangannya terhadap narasi-narasi liar di luar sana yang menuding Ahmad Dhani bisa dilaporkan ke polisi akibat 2 unggahannya tersebut. Seperti diketahui, tak sedikit pihak yang memberi dorongan kepada Maya Estianty untuk melaporkan Ahmad Dhani ke pihak berwajib atas dugaan pencemaran nama baik. Lantas, seperti apakah Hendarsam Barantoko menanggapi hal tersebut? Benarkah ia justru beranggapan bahwa Dhani sama sekali tidak melanggar hukum? Sepanjang itu adalah fakta yang disampaikan, ya tidak ada unsur ke arah situ. Makanya kalau kita telisik ya video ya yang diunggah oleh Mas Dhani, ya baik video pertama dan kedua, ya beliau menyampaikan hal yang sifatnya fakta saja, ya, hal yang sifatnya fakta dan sifatnya mungkin lebih kepada defensif, ya, dan mengklarifikasi. Jangan sampai hal-hal itu narasi-narasi yang dibangun mungkin oleh seorang Maya Estianty ini berkembang menjadi liar. Salah satu contoh mungkin yang paling konkret ya di video keduanya itu, bahwa Mbak Maya menyampaikan ada KDRT terhadap dirinya. Kemudian Mas Dhani dengan membuktikan sebaliknya. Jadi narasi yang dibangun oleh Mbak Maya dibuktikan sebaliknya dengan Mas Dhani menyatakan menunjukkan surat penghentian penyidikan SP3 atas laporan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan. Jadi sebenarnya secara hukum juga tidak ada tindak pidana penganiayaan, ya kan, seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini adalah yang mungkin ingin diklarifikasi oleh Mas Dhani supaya saya menduga bahwa supaya polemik ini tidak berkembang sebenarnya, bahwa ya udahlah, ya kan, masalah penganiayaan ya yang ada dalam podcast Mbak Maya setelah mereka bercerai, ya kan, ini kan sudah ditunjukkan kepada publik, dan juga mungkin beberapa hal lain. Artinya kan kalau kita lihat, ya kan Mbak Maya podcastnya selalu bertemakan tentang masalah hal-hal yang sifatnya yang diundang korban-korban, tanda kutip ya, korban-korban wanita-wanita yang diselingkuhi lah, seperti itu kan. Jadi beliau mempunyai tema sendiri tentang masalah itu, dan konotasinya ya itu secara tidak langsung kan menyerang kepada seorang Mas Dhani, ya kan. Selain tentang isinya yang disebut-sebut syarat kontroversi,
konten unggahan Ahmad Dhani juga banyak disayangkan akibat momennya yang dinilai tidak tepat. Ya, publik ikut dibuat bertanya-tanya, mengapa baru sekarang Ahmad Dhani membongkar semuanya? Padahal, perkara itu sudah terjadi hampir 20 tahun yang lalu. Dan ditambah lagi, sebelumnya Ahmad Dhani cenderung enggan untuk buka suara. Sontak saja, perubahan sikap itulah yang membuat publik semakin menyorot tajam. Lantas, seperti apa Hendarsam menyikapinya? Kenapa dia dulu nggak ngomong, ya kan? Karena dulu mungkin Al-Dul masih kecil, akan terganggu jiwanya, belum kuat jiwanya apabila dia mungkin contoh menceritakan keburukan ibunya, kan itu tidak baik kan gitu kan, untuk membalas narasi Mbak Maya kan gitu kan. Tapi ketika ini kemudian serangan ini mulai mengarah ke anak-anak Mas Dhani yang sedang bertumbuh, ya Safea dan Ali yang masih kecil, ya tentunya ini akan berdampak itu. Dan oleh karena itu ya Mas Dhani mencoba dengan caranya untuk mengklarifikasi hal tersebut. Kalau kita lihat apakah Mas Dhani selama ini pernah, mungkin contoh ya, pernah menyindir-nyindir ya kan Mbak Maya? Tidak pernah kan, nggak pernah sama sekali menyinggung, menyindir. Apakah mereka dalam berkeluarga itu, pertanyaannya ya kan, apakah Mbak Maya selalu benar, Mas Dhani selalu salah, kan juga nggak seperti itu. Pasti ya dari kedua belah pihak pasti ada benarnya, ada salahnya. Tapi mungkin sebagai seorang laki-laki ya, kalau ngomong terlalu lemes kalau kata orang sekarang nggak, jadi itu yang berusaha ditahan dia. Tapi ketika dia sudah ngomong masalah video ini, karena ini udah terkait dengan masalah anak-anaknya ya yang sedang bertumbuh. Apa yang dilakukan oleh Ahmad Dhani saat ini memang telah menuai pro dan kontra. Di satu sisi, orang-orang terdekat nampaknya masih setia mendukung. Namun di lain sisi, gelombang cibiran dan hujatan masih saja mengalir dengan deras. Padahal, apa yang dibongkar Ahmad Dhani nampaknya bisa dipertanggungjawabkan. Seperti surat SP3 yang ia bagikan di video kedua contohnya. Lantas bagaimana Hendarsam menyikapi derasnya laju hujatan yang menerpa Ahmad Dhani usai membongkar fakta? Memang kita tidak bisa mendrive pikiran daripada dan komentar daripada masyarakat kita. Opini publik itu tidak bisa kita drive. Jadi saya melihatnya bahwa opini publik yang tidak suka dengan Mas Dhani itu lebih kepada mungkin saya rasa based on kepada tidak suka kepada Ahmad Dhani-nya. Sikap dia, cara dia kepada kepribadiannya kan gitu kan ya, yang terlalu blak-blakan, terlalu frontal. Jadi ujungnya dikaitkan dengan masalah Mbak Maya ya kan, dikaitkan masalah dengan kenapa mereka berpisah kan gitu kan. Jadi ini berkelindan menjadi satu ya kemudian timbullah persepsi publik yang sebaliknya. Ya jadi kadang-kadang memang kebenaran tuh tidak selalu beresonansi dengan opini publik. Itu yang begitu juga sebaliknya ya kan. Begitu juga sebaliknya, bahwa sebuah kebohongan itu jangan-jangan itu merupakan citra daripada seseorang ya kan, sehingga publik terkesima dengan hal tersebut. Saya rasa ya sudahlah, kan banyak juga komentar yang bijak lah ya, bahwa udah punya kehidupan masing-masing, katanya udah pas sama bahagia, ngos ya udahlah, legowo aja ya kan gitu. Sementara itu, tajamnya sorotan terhadap aksi Ahmad Dhani juga didasari dengan statusnya saat ini yang bukan hanya seorang musisi,
tetapi juga wakil rakyat selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal itulah yang banyak memancing rasa kecewa. Bahkan, tak sedikit yang meminta petinggi negeri untuk mencopot jabatan Ahmad Dhani akibat perkara ini. Lantas, seperti apakah Hendarsa Marantoko menyikapi hal itu selaku kader dalam partai politik yang sama dengan Ahmad Dhani? Mungkinkah Ahmad Dhani berpotensi mendapatkan sanksi berat dari partai politik maupun lembaga yang menaungi dirinya? Enggak lah, enggak. Saya rasa tidak lah ya. Saya rasa tidak. Partai punya masyarakat kita juga sudah bisa membedakan yang mana urusan pribadi, yang mana tidak, yang mana yang sepanjang apa yang disampaikan oleh Mas Dhani adalah fakta, ya tentunya kita juga tidak akan bereaksi apa-apa. Cuman tapi sepanjang kalau itu mungkin nanti mengarah-arah ke arah yang tidak patut, ya tidak etis menurut ini. Kita kan ada mahkamah partai, Majelis Kehormatan Partai, ya kan, dan juga ada MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR. Ya tentunya itu bisa diproses kalau apabila memang itu ada. So far sepanjang ini ya saya melihat tidak ada. Saya kebetulan di Majelis Kehormatan Partai juga, saya hakim partai juga. So far sih ya mungkin belum ada ya, belum. Mudah-mudahan nggak ada. Saya rasa untuk yang masalah ini tidak ada masalah etika, karena ini masalah keluarga biasa. Habis itu juga hubungan antara Ahmad Dhani dan Maia Estianty juga bukan hubungan suami istri lagi, ya kan? Kecuali dia ributnya sama Mulan mungkin gitu kan ya. Itu mungkin kemudian Mulan melaporkan, itu kan hal yang berbeda. Ini artinya dua individu yang berbeda, kecuali memang ada unsur pencemaran nama baiknya. Tapi kalau kita telisik dan lihat videonya ya tidak ada. Mas Dhani ingin menyampaikan bahwa ya faktanya seperti ini. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.